Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang pemahaman mengenai pengendalian intern. Sebelumnya, di sini kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Rayhan Putri Almasa Sayufolo dengan NIM 2103121126 dan saya sendiri Syifa Nuraini dengan NIM 2103121137. Baik, yang pertama yaitu pengantar pengendalian intern. 1. Pentingnya pengendalian intern. Pentingnya pengendalian intern bagi manajemen dan auditor independen telah diakui dalam literatur profesional. Suatu terbitan tahun 1947 oleh AICPA yang berjudul Internal Control menyebutkan faktor-faktor berikut sebagai faktor-faktor yang berkontribusi terhadap meluasnya pengakuan atas pentingnya pengendalian intern, yaitu 1. Lingkup dan ukuran bisnis entitas telah menjadi sangat kompleks dan tersebar luas sehingga manajemen harus bergantung pada sejumlah laporan dan analisis untuk mengendalikan operasi secara efektif. 2. Pengujian dan penelaahan yang melekat dalam sistem pengendalian intern yang baik menyediakan perlindungan terhadap kelemahan manusia dan mengurangi kemungkinan terjadinya kekeliruan dan ketidakberesan. Yang terakhir yaitu 3, tidak praktis bagi auditor untuk melakukan audit atas kebanyakan perusahaan dengan pembatasan biaya ekonomi tanpa menggantungkan pada sistem pengendalian intern klien. Definisi dan komponen. Laporan COSO mendefinisikan pengendalian intern sebagai suatu proses yang dilaksanakan oleh Dewan Direksi, Manajemen, dan personal lainnya dalam suatu entitas yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan dalam kategori berikut. 1. Keandalan pelaporan keuangan. 2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. 3. Efektivitas dan efisiensi operasi. Untuk menyediakan suatu struktur dalam mempertimbangkan banyak kemungkinan pengendalian yang berhubungan dengan tujuan entitas, laporan KOSO atau AU 319.07 mengidentifikasi 5 komponen pengendalian intern yang saling berhubungan, yaitu 1. Lingkungan pengendalian atau control environment, menetapkan suasana suatu organisasi yang memengaruhi keadaan akan pengendalian dari orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari semua komponen pengendalian intern lainnya yang menyediakan disiplin dan struktur. Yang kedua yaitu penilaian risiko atau risk assessment, merupakan pengidentifikasian dan analisis entitas mengenai risiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan entitas yang membentuk suatu dasar mengenai bagaimana risiko harus dikelola. Yang ketiga yaitu aktivitas pengendalian atau kontrol aktivis, merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa perintah manajemen yang telah dilaksanakan. Yang keempat yaitu informasi dan komunikasi atau information and communication, merupakan pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan kerangka waktu yang membuat orang mampu melaksanakan tanggung jawabnya. Yang kelima yaitu pemantauan atau monitoring, merupakan suatu proses yang menilai kualitas kinerja pengendalian intern pada suatu waktu. Yang ketiga yaitu keterbatasan pengendalian intern suatu entitas. Konsep fundamental diidentifikasi bahwa pengendalian intern hanya dapat menyediakan keyakinan yang memadai kepada manajemen dan dewan direksi berkenaan dengan pencapaian tujuan entitas. AU 319.16-18 Consideration of Internal Control in a Financial Statement Audit mengidentifikasi keterbatasan yang melekat dan menjelaskan mengapa pengendalian intern sebaik apapun ia dirancang dan dioperasikan hanya dapat menyediakan keyakinan yang memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan pengendalian suatu entitas. Setiap komponen berfokus pada hubungan
dari setiap komponen dengan tujuan entitas di atas dan pengendalian intern yang berhubungan dalam setiap kategori yang memiliki relevansi paling besar terhadap audit laporan keuangan sesuai dengan namanya. Hal itu dirancang untuk mencegah atau mendeteksi salah saji material dalam laporan keuangan. Lingkungan pengendalian menetapkan suasana dari suatu organisasi yang mempengaruhi kesadaran akan pengendalian dari orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari semua komponen pengendalian intern lainnya yang menyediakan disiplin dan struktur AU 319.25. Penilaian risiko untuk tujuan pelaporan keuangan adalah identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko suatu entitas yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar, sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, AU 319.28. Komponen pengendalian intern, informasi dan komunikasi, sistem informasi dan komunikasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan yang memasukkan sistem akuntansi terdiri dari metode-metode dan catatan-catatan yang diciptakan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, mengklarifikasi, mencatat, dan melaporkan transaksi-transaksi entitas atau dan juga kejadian-kejadian serta kondisi-kondisi untuk memelihara akuntabilitas dari aktiva-aktiva dan kewajiban-kewajiban yang berhubungan. Komunikasi melibatkan penyediaan suatu pemahaman yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab individu berkenaan dengan pengendalian intern atas pelaporan keuangan AU 319.34. Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa perintah manajemen telah dilaksanakan. Aktivitas pengendalian membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan berkenaan dengan risiko telah diambil untuk pencapaian tujuan entitas. Aktivitas pengendalian memiliki berbagai tujuan dan diaplikasikan pada berbagai tingkatan organisasional dan fungsional AU 319.32. Pemantauan adalah suatu proses yang menilai kualitas kinerja pengendalian intern pada suatu waktu. Pemantauan melibatkan penilaian rancangan dan pengoperasian pengendalian dengan dasar waktu dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan. AU 319.38, pemantauan dapat dilaksanakan melalui aktivitas yang berkelanjutan dan dapat juga dilaksanakan melalui pengevaluasian periodik secara terpisah. Aplikasi komponen terhadap entitas kecil dan sedang. AU 319.15 mengidentifikasi faktor-faktor berikut yang akan dipertimbangkan dalam memutuskan bagaimana mengimplementasikan setiap komponen pengendalian tersebut, yaitu 1. Ukuran entitas, 2. Karakteristik organisasi dan kepemilikan, 3. Sifat dari usaha, 4. Keanekaragaman dan kompleksitas dari operasi, 5. Metode pemrosesan data, dan terakhir yaitu 6. Persyaratan hukum dan peraturan berlaku. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rehan Putri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu metodologi auditor dalam memenuhi standar pekerjaan lapangan kedua melibatkan 3 aktivitas utama, yaitu yang pertama memperoleh suatu pemahaman yang cukup mengenai komponen-komponen pengendalian intern untuk merencanakan audit. Yang kedua, menilai risiko pengendalian untuk setiap asersi signifikan yang terdapat dalam saldo akun, golongan transaksi, dan pengungkapan komponen-komponen dari laporan keuangan. Dan yang ketiga, merancang pengujian substansi untuk setiap asersi laporan keuangan yang signifikan. Memperoleh suatu pemahaman melibatkan prosedur-prosedur untuk yang pertama memahami rancangan kebijakan dan prosedur yang berhubungan dengan setiap komponen pengendalian intern. Yang kedua, menentukan apakah kebijakan dan prosedur telah ditempatkan dalam operasi. AU 319.19 mengidentifikasikan bahwa pemahaman mengenai pengendalian intern seharusnya digunakan untuk yang pertama, mengidentifikasi jenis salah saji yang potensial. Yang kedua, mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi risiko salah saji yang material. Dan yang ketiga, merancang pengujian substantif untuk menyediakan keyakinan yang memadai untuk mendeteksi salah saji yang berhubungan dengan asersi-asersi tersebut. Selanjutnya, dampak strategi audit pendahuluan.
Menurut AU 319.23 menyarankan beberapa faktor lain yang harus dipertimbangkan dalam mencapai suatu pertimbangan mengenai tingkat pemahaman yang diperlukan sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan mengenai klien dan audit terlebih dahulu. Yang kedua, penilaian pendahuluan mengenai resiko bawaan dan materialitas. Yang ketiga, suatu pemahaman mengenai industri di mana entitas beroperasi. Yang keempat, kompleksitas serta kecanggihan sistem dan operasi entitas, termasuk apakah metode pemrosesan informasi didasarkan pada prosedur manual independen dari komputer atau sangat tergantung pada pengendalian komputer. Selanjutnya, memahami komponen pengendalian intern. Yang pertama, memahami lingkungan pengendalian. Menurut AU 319.26 menyatakan bahwa auditor harus memperoleh pengetahuan mengenai lingkungan pengendalian yang mencakupi untuk memahami sikap dan tindakan manajemen serta dewan direksi berkenaan dengan lingkungan pengendalian maupun dampak kolektif mereka pada pengendalian lain. Seorang auditor harus memahami substansi, tidak hanya bentuk dari kebijakan dan prosedur manajemen untuk komponen ini. Yang kedua, memahami penilaian risiko. Menurut AU 319.30 menyatakan bahwa auditor harus menentukan bagaimana manajemen mengidentifikasi risiko yang relevan terhadap penyajian laporan keuangan yang wajar, kepedulian mengenai bagaimana ia menilai signifikan dari risiko tersebut, dan bagaimana ia memutuskan aktivitas pengendalian atau tindakan lain berkenaan dengan risiko tersebut. Yang ketiga, memahami informasi dan komunikasi. Menurut AU 319.36 mengidentifikasi bahwa auditor harus memperoleh pengetahuan yang mencakupi mengenai sistem informasi yang relevan dengan pelaporan keuangan untuk memahami yang pertama, golongan transaksi dalam operasi entitas yang signifikan terhadap laporan keuangan. Yang kedua, bagaimana transaksi-transaksi tersebut dimulai. Yang ketiga, catatan akuntansi, dokumen pendukung, dan akun-akun spesifik dalam laporan keuangan yang terlibat dalam pemrosesan dan pelaporan transaksi. Yang keempat, pemrosesan akuntansi yang terlibat dalam pengerjaan transaksi hingga pemasukannya dalam laporan keuangan termasuk cara elektronik seperti pertukaran data elektronik dan komputer yang digunakan untuk mengirim, memproses, memelihara, dan mengakses informasi. Yang terakhir yaitu proses pelaporan keuangan yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan entitas termasuk estimasi dan pengungkapan akuntansi yang signifikan. Yang selanjutnya yaitu memahami aktivitas pengendalian. Menurut AU 319.33 menunjukkan bahwa auditor harus memperoleh suatu pemahaman tentang aktivitas pengendalian yang relevan dengan perencanaan audit. Dalam memperoleh suatu pemahaman mengenai lingkungan pengendalian, penilaian risiko, informasi dan komunikasi, serta komponen pemantauan dari pengendalian intern, auditor secara tidak langsung akan memperoleh pengetahuan mengenai beberapa aktivitas pengendalian. Yang selanjutnya itu memahami pemantauan. Menurut AU 319.39, yang sangat penting memahami jenis aktivitas yang digunakan oleh entitas, manajemen puncak, manajemen akuntansi, dan auditor internal untuk memantau efektivitas pengendalian intern dalam memenuhi tujuan pelaporan keuangan. Pengetahuan mengenai bagaimana tindakan perbaikan dimulai harus diperoleh berdasarkan informasi yang sedikit dari aktivitas pemantauan. Informasi yang diperoleh dari prosedur pemantauan yang dilaksanakan oleh auditor internal dapat berguna secara khusus bagi auditor eksternal. Selanjutnya yaitu prosedur untuk memperoleh suatu pemahaman. Dalam memperoleh suatu pemahaman mengenai pengendalian yang relevan dengan perencanaan audit, auditor harus melaksanakan prosedur untuk menyediakan pengetahuan yang cukup mengenai rancangan pengendalian yang relevan berkenaan dengan kelima komponen pengendalian intern. Dan apakah hal itu telah ditempatkan dalam operasi, AU 319.41 menyarankan agar prosedur untuk memperoleh suatu pemahaman terdiri dari yang pertama, review pengalaman masa lalu dengan klien, yang kedua, mengajukan pertanyaan kepada manajemen, pengawas, dan staf profesional yang tepat, yang ketiga, memeriksa dokumen dan catatan, dan yang keempat, mengamati aktivitas dan operasi entitas. Yaitu ada mendokumentasikan pemahaman. Mendokumentasikan pemahaman tentang pengendalian intern diperlukan dalam semua audit. Menurut AU 319.44, menyatakan bahwa bentuk dan luas pendokumentasian dipengaruhi oleh ukuran yang kompleksitas entitas dan sifat dari pengendalian intern entitas. Tujuan dari mendokumentasikan pemahaman ini yaitu untuk menyebutkan persyaratan dan metode alternatif untuk mendokumentasikan pemahaman mengenai pengendalian intern. Yang pertama ada kuesioner.
Kuesioner yaitu terdiri dari serangkaian pertanyaan mengenai pengendalian intern yang perlu dipertimbangkan auditor untuk mencegah salah saji yang material dalam laporan keuangan. Yang kedua ada bagian arus, yaitu suatu diagram skematik dengan menggunakan simbol-simbol terstandarisasi, garis arus yang saling berhubungan, dan keterangan yang menggambarkan langkah-langkah yang terlibat dalam memproses informasi melalui sistem akuntansi. Yang ketiga ada tabel keputusan, yaitu sebuah matriks yang digunakan untuk mendokumentasikan logika dari suatu program komputer. Tabel keputusannya itu biasanya memiliki 3 komponen penting, yaitu kondisi yang berhubungan dengan transaksi akuntansi, tindakan yang diambil oleh program komputer, dan peraturan keputusan yang digunakan untuk mengatasi kondisi dengan tindakan selanjutnya. Ini sebagai contoh pendokumentasian tabel keputusan, bisa dilihat di sini salah satu contoh tabelnya. Lalu yang keempat ada memorandum naratif, yaitu terdiri dari komentar-komentar tertulis berkenaan dengan pertimbangan auditor atas pengendalian intern. Memorandum dapat digunakan untuk melengkapi bagian arus atau bentuk pendokumentasian lain dengan meringkas keseluruhan pemahaman auditor mengenai pengendalian intern, komponen individu dari pengendalian intern, atau kebijakan atau prosedur spesifik. Mungkin segitu saja materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.